Ternyata inilah alasan mengapa Allah pilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Isa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai 2 potong baju yang dicelup za'faran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air, seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Dalam beberapa riwayat kita ketahui bahwa salah satu nabi yang ternyata belum wafat hingga saat ini ialah Nabi Isa alaihi salam. Ia diketahui akan datang kembali ke muka bumi untuk kedua kalinya, di mana beliau akan menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpenting yang telah Allah berikan kepadanya ialah membunuh Dajjal. Mengetahui ini, tidak sedikit dari kita semua yang bertanya-tanya mengenai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Mengapa bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak videonya sampai habis agar kita paham dan tidak membanding-bandingkan sesama Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan dari salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang lahir dari seorang wanita perawan penghuni surga, Maryam binti Imran. Allah mengutus Nabi Isa untuk melawan dan membunuh Dajjal pada akhir zaman nanti. Ada beberapa hal yang menjadi alasan Nabi Isa diturunkan kembali dan dijadikan sebagai orang yang akan melawan dan membunuh Dajjal. Di antaranya untuk meluruskan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kemunculan kembali Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad, serta untuk menegaskan kebenaran ajaran Nabi Muhammad, sebagaimana pada Quran Surat As-Saff ayat 6. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nabi Isa menjelaskan bahwa setelahnya akan datang seorang utusan yang akan menjadi nabi terakhir. Selain itu, sebagai penyempurna ajaran yang tidak lain adalah bentuk penghormatan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saat turun ke bumi, Nabi Isa datang ke Damaskus saat orang-orang bersiap untuk sholat subuh. Maka Imam Mahdi sebagai imam saat itu mundur dan meminta Nabi Isa untuk maju, namun ditolak dan sholat di belakang imam sesuai syariat Nabi Muhammad. Saat inilah peristiwa pertemuan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Isa berkata, "Sebagian Anda merupakan amir bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini." Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sungguh telah dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil." Kedatangan Nabi Isa yang utama adalah untuk menyelesaikan misinya di akhir zaman. Beliau akan menjadi pembaharu urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal dan untuk membunuh sang laknatullah itu. Setelah melaksanakan sholat subuh tersebut, gerbang masjid dibuka dan dua pasukan berhadap-hadapan. Dajjal terkejut karena tidak menyangka kalau Nabi Isa sudah ada di depannya. Ia menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Dajjal pun lari dengan badan yang meleleh. Karena itulah ketetapan Allah bahwa Dajjal akan meleleh bila bertemu dengan Nabi Isa. Menurut hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Isa mengejar Dajjal sampai di pintu Lot, Palestina. Sampai di sana, Nabi Isa berkata, "Wahai musuh Allah, saatnya kau menemui ajalmu." Lalu ditusuklah dengan tombak emas di dahinya, dan matilah Dajjal. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Dajjal ini sosok manusia kafir dan pembawa fitnah terbesar bagi manusia. Tidak ada ujian sebesar selain fitnah Dajjal. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Dalam satu riwayat Abu Daud juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam, tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Pada masa Nabi Isa, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam dan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu Nabi Isa juga akan wafat seperti manusia lainnya. Nabi Isa kembali untuk menepati janjinya. Dia adalah sang Mesias itu yang akan mendirikan kerajaan Tuhan, yakni kerajaan Allah. Sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela, menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Inilah kisah Nabi Isa membunuh Dajjal dan menjadi hakim adil yang akan membawa seluruh umat manusia ke jalan yang benar. Sebagai muslim yang beriman, tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagumkan kebesarannya. Nabi Isa alaihi salam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, karena beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu, yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.